Ternyata di 2026 kamu nggak perlu keluarin duit banyak buat dapetin smartphone dengan kamera yang bagus. Harganya 8,5 juta, tapi fitur kameranya bahkan nggak semua smartphone flagship punya. Ada variable aperture-nya, true to life ultra chroma kamera yang bisa ngasih warna yang sama kayak yang mata kita lihat, dan kamera depan 2 biji dengan autofocus. Plus fitur AI yang kepake. Ini dia Huawei Nova 14 Pro. Oke lah kameranya bagus, tapi spek lainnya gimana? Terus cara install aplikasinya gimana? Kita akan bahas itu semua, tapi yang pertama kita bahas adalah nilai jual utama dari smartphone ini terlebih dahulu, kameranya. Huawei Nova 14 Pro ini punya setup kamera belakang 3 biji. 50 megapiksel kamera utama dengan adjustable aperture mulai dari 1.4 sampai 4 stop. 12 megapiksel telefoto kamera dengan 3 times optical zoom dan 8 megapiksel ultra wide kamera. Kalau kamu suka hasil kamera yang warnanya natural, kayaknya kamu bakalan suka sama hasil foto HP ini. True to life ultra chroma kamera yang biasanya selalu hadir di seri Puranya Huawei atau di beberapa smartphone flagshipnya Huawei, untuk pertama kalinya dibawa ke seri Novanya ini. Makanya bisa kayak begini. Hasil fotonya tuh bisa dibandingin langsung sama kondisi realnya. Kalau kamu memang passionate banget sama fotografi, pasti suka lihat ya kalau hasil foto di kondisi malam dengan lampu penerangan jalan yang berwarna kuning tuh suka jadi lebih putih sendiri karena si smartphone tuh mengatur white balance-nya secara otomatis. Nah, kalau di HP ini tuh kamu tuh masih tetap dapat kuningnya sesuai dengan kayak mata kita lihat gitu. Hadirnya adjustable aperture adalah hal yang patut diapresiasi. Soalnya, nggak banyak smartphone yang ngebawa fitur ini. Smartphone flagship pun nggak pakai adjustable aperture. Emang apa pentingnya sih adjustable aperture di smartphone? Fungsi utamanya sih buat ngatur intensitas cahaya. Dia tuh bisa ngasih hasil foto yang tetap tajam di siang hari dan terang di malam hari. Perasaan HP flagship lain tanpa variable aperture juga bisa kok ngasih hal itu. Buat apa punya fitur ini? Pertanyaan yang bagus. Gue yang nanya, gue yang jawab. Sian banget sih bang. Abis gak ada yang nanya. Jadi cara smartphone tanpa variable aperture buat ngatur cahaya itu adalah dengan naik turunin shutter speed. Yang kadang kalau di kondisi pencahayaan pakai lampu LED bisa bikin hasil foto atau video kamu tuh ada garis-garisnya atau kayak klip gitu. Nah, kalau di HP ini kondisi itu bisa diatasi. Buat kamu yang sekali lagi kalau emang passionnya tuh di fotografi, mode Pro-nya tuh pasti akan sangat menyenangkan. Kamu tuh bisa atur semua termasuk variable aperture-nya secara manual. Beda bukaan aperture juga mempengaruhi bokeh optikal yang terjadi. Kalau di 1.4 hasilnya tuh bokeh banget background-nya, tapi kalau bukaan aperture-nya di 4 misalnya ya akan lebih minim bokehnya. Tapi hasil foto tuh ya jadi lebih sharp. Buat foto-foto potret, lensa telenya yang 12 megapiksel ini bisa bikin foto potret yang rapih. Optical zoom yang 3 times ini atau yang 3 kali ini tuh, itu sangat cocok buat foto-foto potret. Hasilnya tuh detail dengan separasi yang cukup terlihat natural, nggak lebay. Sementara 8 megapiksel ultra wide-nya ya jadi pelengkap yang baik aja menurut saya. Kamu bisa foto makro pakai lensa ini, tapi saya sih kagak rekomen ya. Mending pakai kamera utamanya atau lensa telenya aja lah kalau mau foto-foto objek yang dekat. Hal menarik terakhir dari kameranya adalah kemampuannya untuk menangkap foto yang bergerak. Dia tuh punya fitur Ultra Speed Snapshot. Fitur ini sebelumnya tuh ada di Huawei Pura 70, 80 series gitu. Jadi dia tuh bisa menangkap objek yang bergerak dengan tajam dan enggak blur. Kepake banget buat foto-foto action pas lagi olahraga atau foto-foto street photography. Abang tau gak bang kenapa dia bisa nggak blur gitu? Kenapa? Karena dia lebih suka Nirvana bang, sama Oasis. Kok nggak blur? Apa ya dia? Bukan Bentar. penyuka. Ntar, grup band Blur apaan ya? Gue gak ngerti. NTV. Emang itu Blur namanya? Seri. Iya ya. Tahu. Blur. Itu emang grupnya Blur. Astagfirullah. Coba cek. Bener Blur. Iya. Bener gak? MTV. Gue suka video klipnya tau, lucu. Box. Box usul. Kocak. Gagal guys, jokesnya maaf ya. Aduh, maaf ya. Dia kurang referensi. Aduh, lupa namanya bener. Kamera memang kelebihan utama dari HP ini, tapi biasanya smartphone dengan kamera bagusnya tuh di belakang aja.
Depannya tuh suka dilupakan. Nah, Huawei Nova 14 Pro ini bawa kamera depan yang bagus juga. Enggak tanggung-tanggung. Kamera depannya 2 biji. Yang satu beresolusi 50 megapiksel dengan autofocus dan satu lagi 8 megapiksel dengan optical zoom 2 kali. Untuk kamera selfie yang 50 megapiksel hasilnya bagus banget. Karena ada autofocus, hasil selfie-nya tuh tajam dengan warna skin tone yang akurat. Secara default sih Beautify-nya tuh nyala ya, tapi saya lebih suka fitur Beautify-nya tuh mati karena mata suka diblow-blowin gitu. Fitur Ultra Speed Snapshot juga tersedia di kamera depan. Kali aja butuh foto selfie di kondisi bergerak, pas sambil lari pagi misalnya ya. Untuk angle-nya sendiri ini cukup luas ya, buat foto selfie bareng teman-teman ya bisa dipakai. Nah, kamera depan yang satu lagi ini emang kagak biasa. Resolusinya 8 megapiksel. Gua lagi kerja, lu nonton. Gua lagi kerja, lu nonton, lu bener-bener dah. Nah, sekarang kita ngomongin kamera depan yang satu lagi yang kagak biasa. Resolusinya tuh 8 megapiksel dengan 2 times optical zoom. Jadi selfie kamu tuh bisa lebih ngezoom lagi. Awalnya saya kagak ngerti, untuk apa selfie ngezoom kayak begini? Kayak kalau mau ngezoom kan tinggal pindahin tangan lebih deket aja gak sih? Tapi ternyata setelah ngobrol sama TDB, ternyata cewek-cewek tuh suka foto selfie yang ngezoom kayak begini. Jadi detail di muka tuh lebih dapet gitu. Bisa buat nge-highlight make up atau objek-objek tertentu yang ada di muka ya. Kayak anting, alis, ataupun TWS. Itu kan buat cewek, Bang. Ya buat cewek. Kalau buat cowok mah mending zoom out dah kalau bisa yang 0,2 kali. Enggak dong, itu mah buat orang-orang jelek aja, ganteng saya kayak saya mah pede. Nggak boleh muncul tuh, nggak boleh, Bang. Tapi lo baru sadar kan? Tapi lo baru sadar kan? Kalian digunakan untuk nyara orang. Iya. Emang mentality orang jelek itu nggak suka selfie, emang udah gak apa-apa. Saya mengerti. Huawei Nova 14 Pro juga dilengkapi fitur AI buat ngebenerin hasil foto yang sudah diambil. Contoh, yang pertama ada AI Best Expression. Kadang pas lagi foto bareng kan ya males banget ya kalau ternyata ada yang lagi ngedip gitu. AI Best Expression bisa benerin hal tersebut. Terus ada AI Remove, yang ini tuh buat ngilangin objek yang ganggu di foto. Surprisingly, sudah bekerja dengan sangat baik. Fitur AI lain juga ada ya, kayak AI Gesture Control. Misalnya kamu lagi masak nih, tangan kamu kotor, tapi masih mau scroll sosmed, tinggal gerakin aja tangannya kayak begini nih, nanti dia tuh scroll sendiri. Pakai gesture grab buat ambil screenshot juga bisa. Terus ada AI messaging juga. Jadi notifikasi chat kamu itu tuh nggak akan keluar previewnya kalau di belakangmu atau di sebelahmu tuh ada orang lain. Jadi ya bikin pesan untukmu tuh terjaga dengan baik. Ini kepake banget kalau buka atau misalnya pegang HP pas lagi di komputer lain atau di tempat-tempat umum ya. Jadi ada notifikasi gitu, tulisannya nggak keluar kalau ada orang di sebelah gitu. Nggak tahu nggak dipakai nggak keluar, Bang. Emang banyak orang kan? Iya, banyak orang. Nggak bisa dong. Iya, ntar aja bukanya gitu maksudnya. Di bagian perekaman video untuk kamera depannya ini dia bisa merekam di resolusi 4K 60 fps dan hasilnya teman-teman bisa lihat ya. Dan tentunya kelebihan dari kamera depannya ini ya tadi sudah saya sebut di pas lagi ngasih sampel foto, yaitu di kemampuan autofocus di kamera depan. Ini akan kepake banget buat ini kayak gini bikin vlog atau story gitu, yang mana sebenarnya harusnya memang kamera depan tuh ada autofokusnya. Saya masih nggak ngerti kenapa banyak yang nggak ngasih autofokus di kamera depan. Untungnya smartphone ini tuh ngasih, karena kita tuh lebih sering pakai kamera depan tau daripada kamera belakang. Video call tadi tuh, story, terus selfie. Nah, banyakan kamera depan, ini lebih penting kamera depan. Ya untungnya nih ngikutin tren saat ini. Apalagi orang sekarang live TikTok, coba pakai kamera depan kan, penting banget untuk nunjukin barang jualan dagangan gitu yang pakai ini autofocus kayak gini nih tuh. Oh, ngasih lihat jam, belakangnya jadi bokeh. Karena memang skin tone saya agak putih ya memang, tapi Huawei kayak gitu sih. Tapi lebihnya lagi adalah ini angle yang biasanya dan bisa dibikin lebih wide lagi. No, tipis sih. Lebih wide-nya lagi segitu ya. Tapi lebihnya di satu ini pencet di resolusi ini tuh adalah dia tuh ngebenerin adanya distorsi. Nih kalian bisa lihat nih kotak-kotak nih. Sekarang kotak-kotak nih ya. Pencet white nih ya. Tuh. Jadi bisa agak kelihatan gitu distorsinya. Kalau ini agak dibenerin. Jadi good lah.
Sementara untuk perekaman video kamera belakangnya, dia bisa rekam di resolusi 4K dan 60 fps ya. Kalian bisa lihat nih, saya pakai sambil jalan, jadi mungkin bisa dinilai soal stability-nya. Kalau dipakai jalan tuh seperti ini. Kalau pas lagi panning, nah panning itu yang kayak ke kanan gitu ya. Kalian bisa ngelihat smoothness-nya kayak gimana. Dan ketika merekam di resolusi tertinggi ini, kita akan coba pindah lensa. Nah, perpindahan lensanya seperti itu, kelihatan nggak? Nah, seperti itu. Nah, itu pindah lensanya seperti itu ya. Dan bisa maksimal di 5 times optical zoom. Kalau kita lihat objek yang lain, misalnya mobil, kita zoom plat nomor, tuh kelihatan. Ya, seperti itu ya. Atau ini ada satis, rekam 5K, 5 times. Terus ya begini, terus dia ganti lagi seperti itu. Oke, itu di 4K 60 fps dengan HDR mati, karena dia sebenarnya punya fitur HDR. Oke dah, kameranya bagus, tapi gimana user experience-nya? Nyaman gak sih pakai Huawei sebagai HP sehari-hari? Well, kalian bertanya ke orang yang tepat. Salah satu smartphone yang saya pakai sehari-hari adalah ini, Huawei Mate X6. Buat kebutuhan produktivitas, sosial media, dan entertainment, saya tuh merasa smartphone itu tuh cukup nyaman untuk digunakan. Nah, kurang lebih experience-nya tuh sama Huawei Nova 14 Pro ini. Seperti yang kalian tahu tuh, saya kerjanya tuh bikin video di YouTube, bikin script untuk video ini juga pakai produknya Google, yaitu Google Docs. Dan semua produk Google itu tuh tinggal di search aja di Huawei App Gallery. Tinggal buka aja di Huawei Nova 14 Pro kamu dan searching aplikasi yang kamu butuhkan. Bedanya cuma di tampilan aja. Beda sama Play Store-nya Android. Mau download Play Store juga bisa via Huawei App Gallery. Ini tuh kagak ada masalah. Terus aplikasi yang saya suka pakai lagi adalah Gojek dan Grab. Jajan makanan, kirim barang, pesan ojek, jalan tanpa ada masalah. Terakhir Netflix, saya lagi ngikutin banget nih Culinary Class War. Kalian bisa lihat soal kebutuhan aplikasi ini, nggak usah khawatir, semua itu ada. Huawei Nova 14 Pro juga menggunakan chipset buatan Huawei sendiri, yaitu Kirin 8020. Chipset ini adalah chipset yang nyaman untuk dipakai harian dan masih capable buat main game kelas tengah. Untuk kelas berat ya masih belum lah ya. Tapi kalau misalnya kalian main sekelas Mobile Legends sih ya lancar jaya. Untuk baterainya kapasitasnya ada di 5500 mAh. Kapasitas segini untuk penggunaan harian ala saya sih ya masih bisa bertahan seharian. Menurut saya ini tuh karena layar yang dipakai Huawei Nova 14 Pro ini adalah layar kelas smartphone flagship LTPO OLED. Layarnya bagus, udah 120Hz, dan tentu karena LTPO, refresh rate-nya tuh adaptif, bisa dari 1Hz sampai 120Hz, makanya lebih hemat karena nggak harus manteng di 120Hz terus. Udah gitu dikasih curve di semua sisi dan hemat daya. Ditambah lagi ngecasnya cepet banget, 100 watt coy. Di harga under 10 juta, punya kemampuan ngecas seperti ini tuh termasuk nilai lebih ya. Ngecas 5 menit aja tuh udah bisa dipakai buat nonton video sampai 5 jam. Video apa coba 5 jam? Avatar aja kagak nyampe. Dirty vote, Bang. Dirty vote ngapain 5 jam ya? Kan 1 dan 2. Bisa aja lagi dia. Sekarang pertanyaannya, apakah smartphone ini layak untuk kamu beli? Menurut saya, kekuatan utama dari smartphone ini adalah di kameranya. Untuk harga 8,5 juta, fitur kameranya ini cukup luar biasa. Baik di kamera belakang ataupun kamera depan. Jadi kalau mau beli smartphone ini, pastikan bahwa fitur kameranya yang memang kamu incar. Nggak ada smartphone dengan variable aperture dan punya hasil kamera yang true to life yang dijual dengan harga under 9 juta kayak begini. Jadi ya gitu, kalau mau butuh kameranya ya ini, bagus. Mantap. Approve.